البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 100, fasal baru yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam mentadabburi ayat-ayat perumpamaan. Qala rahimahullahu ta'ala, fasal syu'mu halil musyrik, sialnya keadaan orang musyrik. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara permisalan di dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur, maka jauhilah oleh kalian perkara yang kotor, yaitu berhala-berhala. Minnya di sini min bayaniyah, yaitu maksudnya adalah berhala-berhala itu. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan palsu. Dengan sekian banyak penafsiran. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Ini hal, kembalinya ke kalian, antum, dalam keadaan kalian lurus untuk Allah semata, yaitu berpaling dari yang lain dan hanya memusatkan perhatian kepada Allah, tanpa kalian berbuat syirik kepadanya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia itu tersungkur dari langit, terjatuh, tersungkur. Fatahtafuhut thair, lalu dia disambar oleh burung-burung. Au tahwi bihirrih, atau dihempaskan oleh angin. Tahwi, hawa yahwi, yaitu jatuh, atau jatuh. Asal hawa yahwi adalah jatuh. Kalau hawiya yahwa, yaitu mencintai. Dijatuhkan atau dihempaskan oleh angin fi makanin sahiq, di tempat yang sempit. Kita baca catatan kaki sebelum masuk kalam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, qala al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu hunafa'a lillah ay mukhlisina lahuddin. Maknanya, kata Ibnu Katsir, yaitu dalam keadaan kalian sebagai orang-orang yang memurnikan agama hanya untuk Allah. Munharifina anil batil, kalian memesong dari kebatilan. Qasdan ilal haq, menyengaja menuju kepada kebenaran. Iya, ini hanif. Walihada qal, maka dari itu Allah berfirman, ghaira musyrikin bih, tanpa kalian berbuat syirik kepada Allah. Summa daraba lil musyriki masalan fi dhalalihi wa halakih, lalu Allah membuat sebuah perumpamaan untuk orang musyrik di dalam kesesatannya, kebinasaannya, wa bu'dihi anil huda, dan jauhnya dia dari petunjuk. Faqal, Allah berfirman, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia tersungkur, terjatuh dari langit. Ai saqata minha, jatuh dari langit. Fatahtafuhut thair, lalu dia disambar oleh burung-burung. Ai taqta'uhut tuyur fil hawa, yaitu burung-burung memotongnya di udara. Au tahwi bihirrihu fi makanin sahiq, atau angin membawanya jatuh atau menghempaskannya di tempat yang sempit. Ba'idin muhlik, tempat yang jauh dan membinasakan. Baik. Sahiq terkadang diartikan yaitu apa? Sempit.
atau sahib suhqan artinya bu'dan yaitu jauh. Liman hawa fih, bagi orang yang jatuh ke situ. Walihada ja'a fi hadisil Bara, maka dari itu datang dalam hadis Bara, hadisnya sahih ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Abi Syaibah, sahih li ghairi, tapi sanadnya hasan. Innal kafira idza tawaffathu malaikatul maut, sesungguhnya orang kafir apabila diwafatkan oleh para malaikat maut, ya Allah, malaikat kematian, wasaidu biruhihi ilas sama, dan para malaikat naik membawa ruhnya ke langit, fala tuftahu lahu abwabus sama, ya Allah, lalu pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Allahul musta'an. Kerajaan langit hanya untuk makhluk-makhluk yang suci. Makanya dulu iblis ada di sana, tatkala terbukti najisnya hati dia dengan kesombongannya itu, maka dia terusir dari kerajaan langit. Padahal cuma satu sujud saja. Maka bagaimana orang yang sehari-harinya malas untuk sholat, berapa sujud yang dia tinggalkan dengan sengaja? Na'udzubillah. Bal tatrahu ruhahu torhan, dohirnya ini pakai naibul fa'il ya. Bal tutrahu ruhuhu torhan min hunak, bahkan ruhnya itu dibalingkan, dilemparkan dengan sebenar-benarnya dari sana, dari atas sana. Summa qara'a hadhil ayah, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yaitu ayat Al-Hajj tersebut. Wa qad taqaddama al-haditsu fi surati Ibrahim, kata Ibnu Katsir. Hadis tersebut telah berlalu penyebutannya dalam surat Ibrahim bihurufih, dengan apa? Secara lengkap. Wa alfazihi wa turuqih, dengan lafaz-lafaznya dan sanad-sanadnya. Sebagiannya alhamdulillah telah kita lewati di dalam catatan kaki buku ini. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Baik, wa qala al-Imam Syinqiti rahimahullah. Imam Syinqiti mengatakan tentang tafsir ayat Al-Hajj ini, bayyana ta'ala fi hadhil ayatil karimah, Allah Ta'ala menerangkan di dalam ayat yang mulia ini, annaman asyraka billahi ghairah, bahwasanya barang siapa berbuat syirik kepada Allah terhadap yang lain, yaitu mempersekutukan yang lain dengan Allah, wa mata walam yatub min dzalik, yaitu dia mati dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikan tadi, faqad waqa'a fil halak, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kebinasaan. La khalasa minhu biwajhin wala najata ma'ahu bihal, dia tidak memiliki tempat melepaskan diri dari sisi manapun dan tidak mendapatkan keselamatan. Tidak ada keselamatan yang menyertai dia sama sekali. Li'annahu syabbahahu billadhi kharra, karena Allah menyerupakan orang ini dengan orang yang terjatuh, ay saqata minas sama'i ilal ard, jatuh dari langit menuju ke bumi. Entah sakitnya seperti apa, tapi ini di alam ruh, di alam barzakh. Baik. Kita tak tahu, kita yang masih hidup tak tahu, tapi pasti benar berita itu. Fatamazzaqat awsaluh, maka sendi-sendinya tercerai-berai. Wasaratit tayru tatakhattafuha wa tahwi biharrih, dan jadilah burung-burung itu menyambar-nyambarnya dan angin membawa dia untuk jatuh. Fatulqiha fi makanin sahiq, lalu angin itu melemparkan dia ke tempat yang jauh, mahillin ba'id, iya tempat yang jauh. Li syiddati hububiha, karena kuatnya tiupan angin tadi. Bi awsalihil mutamazliqah. Enggak tahu ini memang ada huruf lamnya tidak. Dengan membawa sendi-sendi dia yang tercerai-berai. Wa man kanat hadhihi sifatuh, boleh juga wa man kanat hadhihi sifatah, barang siapa sifatnya seperti ini, fa innahu la yurja lahu khalasun wala yutma'u lahu najah, maka tidak diharapkan dia akan
bebas dan tidak akan diangan-angankan dia itu berada di dalam keselamatan, fi najah. Fahuwa halikun la mahalah, maka dia binasa, tak mungkin melarikan diri, la mahalah, yaitu tak mungkin menghindar dari kebinasaan tadi. Li'anna man kharra minas sama'i ilal ard, karena orang yang jatuh dari langit ke bumi, jangankan itu ya, dari bumbung rumah ke bawah saja sudah nanti kaki mungkin dijips atau apa tak tahu. Iya, goyak-goyak. Gimana yang jatuh dari kapal terbang, gimana yang jatuh dari langit, gimana bayangkan. Benda-benda yang masuk ke bumi mungkin terbakar, jelas hancur badan dia, tapi dia tak mati. Ini sudah di alam barzakh, tak ada lagi kematian. Nauzubillah. La yasilu ilal ardi adatan illa mutamazziqul awsal, sekarang lamnya hilang. Dia tidak akan sampai ke bumi secara tradisional kecuali ini illa ya, bukan illa ya. Illa mutamazziqal awsal, kecuali sendi-sendi badannya itu tercerai-berai. Akhirnya illa ya, bukan illa. Pakai alif tongkat, bukan alif layyinah. Alif tegak, bukan alif layyinah. Baik, fa idza khatafatit thair aw salah, kemudian apabila burung-burung juga menyambar-nyambar sendi-sendi badan dia, wa tafarraqa fi hawasiliha, dan sendi-sendi badan itu tercerai-berai di dalam tembolok atau dalam perut burung-burung tadi, au alqathur rihu fi makanin ba'id, atau yang tidak disambar burung, maka angin yang akan melemparkan dia ke tempat yang jauh, fahadha halakun muhaqqaq, maka ini adalah kebinasaan yang dipastikan, la mahidaan, tidak mungkin menghindar dari itu. Wa ma tadammanathu hadhil ayatul karimah, kata Imam Asy-Shinqiti, apa yang dikandungi oleh ayat yang mulia ini, min halaki man asyraka billah, minnya di sini juga tabyin, menjelaskan ma mausulah, berupa kebinasaan dari orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa annahu la yurjalahu khalas, dan tidak diharapkan dia akan selamat, dia akan bebas. Ja'a muwaddahan atau muwaddihan, dua-duanya mungkin, yaitu datang dalam keadaan diterangkan, muwaddahan fi mawadhi'a ukhar, di tempat-tempat yang lain. Kaqauli, seperti dalam firman Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya, haknya dhamir sya'an, tak perlu diterjemahkan. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan terhadapnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat menetap dia adalah neraka. Ya, ini ucapan Nabi Isa diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi pengikutnya banyak yang berbuat syirik, yang mengaku ikut Nabi Isa. Al-ayah. Wa kaqaulih, dan seperti firman Allah Ta'ala, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan dua perkara itu, yaitu air atau rezeki yang lain. Allah mengharamkan dua perkara itu terhadap orang-orang kafir. Na'udzubillah. Wa qaulih, dan juga dalam firman Allah Ta'ala, ya, kalau orang tak minum air jelas binasa dia, apalagi terus-menerus dibakar dalam neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, dan juga firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu diperserikatkan. Al-ayah fil maudhi'ain, di dua tempat min suratin Nisa. Wal khatafu al-akhdhu bisur'ah. Khataf yaitu pengambilan dengan cepat, dengan kelajuan tinggi. Wasahid al-ba'id, sahid artinya baik, jauh. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara penggunaannya adalah firman Allah Ta'ala, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka suhqan yaitu bu'dan, dijauhkan dari rahmat untuk para penghuni neraka sa'ir, ay bu'dal lahum, yaitu mereka dijauhkan dari rahmat. Berarti apa? Terkena laknat. Wa qad dallat ayatun ukhar ala anna mahilla hadzal halak,
Ayat-ayat yang lain telah menunjukkan bahwasanya tempat kebinasaan tadi alladzi la khalasa minhu bihal, yang mana tidak mungkin orang mampu bebas dari itu sama sekali. Fa'il dari ini siapa? Ini kah al-waqi' kah? Al-waqi'u biman yusyriku billah, yang akan berlaku pada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Innama huwa fi haqqi man mata ala dzalika al-isyraq. Ini hanyalah berlaku untuk orang yang mati di atas kesyirikan tadi, yang bertaubat, ya Allah menerima taubat. Walam yatub minhu qabla huduril maut, dan dia belum bertaubat dari kesyirikan tadi sebelum hadirnya kematian. Amma man taba min syirkih, adapun orang yang bertaubat dari kesyirikannya qabla huduril maut, sebelum datangnya kematian, fa innallaha yaghfirulah, maka sesungguhnya Allah mengampuni untuk dia. Maka ini beruntung orang yang walaupun sepanjang hidupnya tak tahu kebenaran, lalu dia menerima nasihat, menerima dalil-dalil dengan bimbingan, lalu menjadi ahli tauhid. Ini beruntung. Yang sedih adalah kalau kita lihat sebagian anggota keluarga kita dinasihati degil, dinasihati malah memusuhi, lalu setelah mati penyesalan sudah, pintu tertutup. Memang sangat menyedihkan. Tapi kita nasihati malah kita yang dimarahi. Ini yang memang buat bengang seperti ini. Dikasihani malah lebih percaya pada ustadz-ustadz yang selalu minta duit itu. Li'annal islama yajubu ma qablah, karena Islam menghapus dosa yang sebelumnya. Selesai dari Adwaul Bayan. Setelah kita mendapatkan dua penafsiran tadi, sekarang kita masuk sedikit pada tafsir Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tafsir dengan tadabbur. Fata'ammal hadzal masal wa mutabaqatahu li haliman asyraka billah, maka renungkanlah permisalan ini dan renungkan kesesuaian dia dengan keadaan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa ta'allaqa bi ghairih, dan dia bergantung pada yang lain, bergantung pada patung atau bomoh atau jin-jin atau apa saja itu. Wa yajuzu laka fi hadza tasbih amran, di dalam penyerupaan tadi Anda boleh menempuh dua cara untuk memahami ini. Ahaduhuma, cara yang pertama, antaja'alahu tasbihan murakkaba, Anda jadikan permisalan ini tadi sebagai istilah di dalam balaghah adalah tasbihun murakkab, yaitu penyerupaan yang berlapis. Disebutkan, kita sebutkan dalam catatan kaki, dzukira fil balaghatil arabiyyah asasuha wa ulumuha wa fununuha, karya Abdurrahman bin Hasan, anna tasbiha syai'in bi syai' qaimun ala mulahadati wujudi unsurin au aksar, bahwasanya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain ini dibangun atau berdiri di atas atau tegak di atas perhatian kita pada adanya satu atau lebih dari anasirit tasyabuh, unsur-unsur keserupaan, bainahuma, di antara dua perkara tadi. Bagaimana seseorang diserupakan dengan rembulan? Tak mungkin dilihat dari sisi banyaknya duit. Bulan tak disebutkan punya duit, tapi biasanya apa? Karena indahnya wajah dia, ya walaupun banyak jerawatnya, tapi orang paham, maksudnya indah. Jadi ada sisi unsur keserupaan di situ. Baik. Atau apa, seseorang diserupakan misalkan dengan apa ya? Dengan bunga kok. Tak mungkin, bukan maksud, jelas tak mungkin maksudnya adalah karena kulitnya berwarna hijau. Kan bunga kan daunnya hijau. Tak mungkin karena itu. Tapi karena apa ya? Mungkin bau wangi atau mungkin kecantikannya dan sebagainya. Baik. Walaupun setelah itu mungkin setelah dipuji senyum-senyum, tahu-tahu dikatakan apa? Tapi ada durinya. Jahit untuk berjaga, tak sembarang orang layak untuk memegangnya. Ya, ada sisi keserupaan pasti. Nah, dengan itu ada dikatakan ini mirip dengan itu dari sudut pandang tertentu. Wa bihadza yanqasimut tasbihu ila qismain. Dengan ini penyerupaan itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal at-tasbihul basito. Jenis pertama adalah penyerupaan yang sederhana. Basit artinya sederhana.
Wa huwa tasbihu al-mustamilu ala tasbihi bimufrad, yaitu penyerupaan yang mengandungi penyerupaan pada satu zat saja, mufrad, yaitu satu lafaz atau satu individu tertentu semata. Tidak ada lapisan-lapisan yang kompleks. Ini sederhana. Li'annal musabbah, karena pihak yang diserupakan, yusabihul musabbaha bih, dia serupa dengan objek yang menjadi tolok ukur penyerupaan, biwajihin minal wujuh, dari salah satu sisi. Seperti dikatakan apa? Kereta ini mirip dengan lori itu misalkan. Kenapa? Karena kereta ini menyerupai lori itu di salah satu sisinya. Mungkin apanya ya? Kekuatannya, atau suaranya, atau warna catnya, tergantung. Jadi sekedar dilihat dari satu sisi saja. Jadi ini penyerupaan yang sederhana. Au janibin minal jawanib, ini sama ya, di salah satu bentuk atau salah satu sisi. Katasbihil jahil bil a'ma, contohnya tasbih yang basit, tasbih yang sederhana adalah diserupakannya orang jahil dengan orang buta. Dari sisi mana keserupaannya? Orang jahil ini dia buta, apa itu? Basirohnya. Kalau orang a'ma itu buta basornya, mata kepalanya. Maka diserupakan di situ dari sisi apa? Yang ini buta mata hati, yang itu buta mata kepala. Intinya ada mata keserupaannya. Baik. Sebagaimana orang buta susah mencari jalan yang benar, orang jahil juga seperti itu. Wal alimi bil basir, sebaliknya orang alim diserupakan dengan orang yang basir, yang mampu melihat. Kenapa? Karena orang alim ini lu basirah, memiliki mata hati. Orang yang basir yaitu yang memiliki mata kepala. Wal jahl bidzulumat, kejahilan itu diperumpamakan atau diserupakan dengan kegelapan. Sebagaimana wal ilmi bin nur, ilmu diserupakan dengan cahaya. Karena apa? Ilmu akan mendatangkan bimbingan, sebagaimana cahaya itu juga menunjukkan jalan. Demikian pula sebaliknya, kejahilan dan kegelapan. Kejahilan menyebabkan kita tak tahu jalan, demikian pula kegelapan. Baik, ini bentuk pertama, tasbih yang sederhana. Ilahuna wallahu a'lam. Iya. Yang atas itu Ibnul Qayyim. Kalau yang bawah ini catatan kaki ya, Anda ambil dari sumber yang lain. Memang jelas namanya tadabbur, ini perlu paham balaghah.